Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, oke Mas. Materi kita hari ini adalah lulus SMA mau kemana? Sekarang anak-anak kan sudah kelas 12. Pastinya kalian sudah punya rencana atau planning setelah lulus ini kalian mau melanjutkan kemana. Jadi kita masuk ke materi. Kemanapun tujuanmu setelah lulus SMA, pastikan itu sesuai dengan minat, tujuan, dan keinginan anak-anak semuanya. Oke. Di sini pilihlah karir yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak semua. Di sini ada minat. Oke, minat adalah ketertarikan atau kecenderungan seseorang terhadap suatu aktivitas, topik, atau bidang tertentu. Jadi minat adalah sesuatu yang kita sukai atau gemari. Yang kedua ada bakat. Apa itu bakat? Bakat adalah kemampuan alami atau kecenderungan yang dimiliki seseorang dalam melakukan aktivitas dengan baik. Bakat seringkali dianggap sebagai potensi atau kecakapan yang ada sejak lahir. Jadi bakat ini merupakan sesuatu yang sudah ada dalam diri kita sejak lahir. Kita hanya perlu mengasah dan mengembangkan itu agar menjadi lebih berkembang. Oke, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian ambil setelah lulus SMA. Yang pertama itu ada kuliah. Kuliah merupakan proses pendidikan tinggi yang memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan yang lebih dalam di bidang yang diminati. Oke, jadi kuliah ini merupakan proses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dengan tujuan memperoleh atau mendapatkan keterampilan atau sesuatu profesi gitu. Ya, di sini ada kelebihan. Yang pertama itu peningkatan pengetahuan. Jadi kuliah itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita. Jadi ketika kita berkuliah, di situ kita banyak belajar teori, praktek, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita. Yang kedua ada keterampilan profesional. Ketiga ada peningkatan peluang karir. Jadi peningkatan peluang karir ini maksudnya ketika kita berkuliah, di sini kita akan banyak mendapatkan materi atau teori, bahkan praktek. Apalagi di persaingan dunia kerja sekarang kan membutuhkan pendidikan, atau ketika kita mempunyai jenjang pendidikan S1, S2, itu akan memberikan peluang karir kita ke depan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Yang terakhir ada yang keempat ada jaringan dan hubungan. Yang kelima ada pengalaman hidup. Di sini ada kekurangan. Yang pertama ada biaya. Oke, kalian tahu kan kuliah itu tidak sedikit memungut biaya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Yang kedua ada waktu. Oke, kalian tahu kuliah itu terikat dengan waktu. Kita perlu menghabiskan beberapa tahun untuk menyelesaikan program studi yang kita ambil. Yang keempat ada tidak ada jaminan kesuksesan. Jadi teman-teman, jangan menganggap jika kita berkuliah itu kita akan sukses ke depannya. No, itu tidak menjadi patokan kita untuk sukses. Yang keempat ada kualitas pendidikan yang bervariasi. Yang kedua ada bekerja. Bekerja adalah aktivitas yang melibatkan melakukan tugas atau pekerjaan tertentu dalam suatu lingkungan kerja dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan atau memperoleh hasil. Jadi bekerja adalah kita dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau
sesuatu yang kita inginkan. Di sini ada kelebihan, ada penghasilan finansial, pengembangan karir, pengakuan prestasi, koneksi sosial, dan pengembangan pribadi. Yang ketiga ada berwirausaha. Berwirausaha adalah proses memulai, mengelola, dan mengembangkan bisnis atau usaha sendiri dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Seseorang berwirausaha bisa biasanya memiliki gagasan atau visi bisnis yang unik dan berusaha untuk mengubahnya menjadi kenyataan melalui inovasi, resiko, dan dedikasi. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam berwirausaha. Yang pertama kelebihan, kemandirian. Oke. Jadi seorang wirausahawan itu harus mandiri. Dia kan mendirikan bisnisnya dengan dari nol nih. Jadi seorang wirausahawan itu harus berperilaku mandiri supaya usahanya itu bisa menjadi sukses ke depannya. Yang kedua ada peluang finansial. Oke, jadi seorang wirausahawan itu punya peluang finansial yang besar jika usahanya sukses. Yang ketiga ada kreativitas dan inovasi. Jadi seorang wirausahawan itu harus punya kreativitas yang tinggi dan punya inovasi yang besar. Jadi seorang wirausahawan itu sangat memerlukan ide-ide atau cara untuk mengembangkan bisnisnya supaya bisa berjalan baik dan lancar. Yang keempat ada pengembangan karir. Dengan berwirausaha, seseorang bisa mengembangkan karirnya ke depan. Yang ketiga fleksibilitas. Oke, jadi fleksibilitas di sini yang dimaksud adalah seorang wirausahawan itu tidak terikat dengan waktu. Jadi dia mampu mengatur waktunya dengan pekerjaan, dengan kehidupan pribadi. Terus ada kekurangan. Oke. Yang pertama ada risiko keuangan. Jadi seorang wirausahawan itu rentan terkena risiko keuangan, apalagi jika dia mengalami penurunan atau apa ya itu yang menyebabkan dia menjadi rugi. Jadi dia rentan terkena risiko keuangan. Yang kedua ada stres dan tekanan. Di sini kita semua tahu ya, jika semua pekerjaan itu rentan dengan stres dan tekanan. Jadi seorang wirausahawan itu kadang bisa stres dan kena tekanan, apalagi bisnisnya itu tidak berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga ada tanggung jawab yang besar. Oke, jadi di sini seorang wirausahawan itu dia kan mengelola bisnis sendiri dari keuangan, manajemen, dan lain-lainnya itu. Jadi dia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengelola bisnis tersebut. Yang keempat ketidakpastian. Di sini ketidakpastian yang dimaksud adalah seorang wirausahawan itu mendapatkan ketidakpastian jika bisnisnya itu tidak berjalan dengan lancar. Oke, di sini anak-anak masih bingung atau belum tertarik nih sama ketiga poin yang Ibu jelaskan tadi? Masih bingung, Ibu. Sudah tertarik, Ibu. Saya masih bingung, Ibu. Oke, jadi di sini kita lanjut ke pilihan selanjutnya. Di sini pilihan selanjutnya itu sekolah kedinasan. Jadi menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan Badan Intelijen Negara, Badan Cyber dan Sandi, dan Pola Ikatan Dinas dan atau Pola Perbibitan. Oke, berikut adalah daftar sekolah kedinasan yang berstatus ikatan dinas. Yang pertama itu adalah
pemerintahan dalam negeri, yang kedua Politeknik Ilmu Permasyarakatan, yang ketiga ada Politeknik Imigrasi, keempat Politeknik Transportasi Darat Indonesia, yang kelima Politeknik Perkeretaapian Indonesia, yang kelima ada Politeknik Keuangan Negara, yang keenam ada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, yang keenam ada Politeknik Penerbangan Indonesia, yang kedelapan ada Politeknik Statistika dan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dan Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Oke, jika anak-anak tertarik masuk sekolah kedinasan, anak-anak bisa memilih salah satu dari sekolah kedinasan yang Ibu sebutkan tadi. Oke, anak-anak ada yang mau jadi abdi negara nih? Saya sama jadi polwan. Jadi polisi, Bu. Oke, baik. Di sini jika kalian mau jadi abdi negara, kalian bisa masuk akademi militer dan akademi kepolisian. Jadi anak-anak bisa memilih dari salah satu dari kedua akademi ini jika kalian mau jadi abdi negara. Oke, di sini kesimpulannya, pilihlah karir dan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari orang-orang di sekitar Anda. Maka kalian akan dapat melakukan dengan senang hati, nyaman dan enjoy. Oke, jadi di sini anak-anak pesan Ibu, jika kalian mau melanjutkan pekerjaan atau perkuliahan di jenjang selanjutnya, kalian harus memilih sesuatu yang sesuai dengan minat, bakat dan keinginan anak-anak. Jadi jangan memilih sesuatu yang tidak kalian sukai, dan itu akan membuat kalian tidak merasa nyaman dan kalian akan melakukannya dengan tidak senang hati begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih sudah menyimak materi dari Ibu. Sekian materi dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.